Shalom, pagi bersama aturkan kepala. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, pelihara kami, keluarga kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi yang cerah. Sebelum kami melakukan aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 40. Yeremia pasal 40 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Yeremia pasal 40 ayat 7 sampai ayat 16. Masa Geldaya menjadi gubernur dan pembunuhan Geldaya. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Geldaya bin Ahikam bin Safat atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Geldaya di Misbah. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanas bin Karet, Seraya bin Tahutmet, anak-anak Efai, orang Netofa itu, dan Sesayanya, anak seorang Maka, bersama-sama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Geldaya bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk pada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Ayat yang ke-13. Pada suatu kali Yohanan bin Karet dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Geldaya di Misbah. Dan mereka berkata padanya, tahukah engkau bahwa Balis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau? Maka tapi Geldaya bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Karet berkata dengan diam-diam ke Geldaya di Misbah, baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda ini binasa. Tetapi Geldaya bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karet, janganlah takutkan itu, sebab orang yang perkataan tentang Ismail itu adalah bohong. Di sini kita lihat bagaimana kepercayaan Gubernur Geldaya ini kepada Ismail, Yohanan, Seraya, dan yang lainnya yang ikut bergabung. Yang sangat menarik, ternyata Geldaya ini sangat percaya akan kesetiaan Ismail bin Netanya, sehingga ketika Yohanan menyampaikan kabar bahwa dia akan dibunuh oleh Ismail, dia nggak percaya, ya, dia nggak percaya, ya, dia nggak percaya akan kata-kata Yohanan, orang yang setia padanya. Maka dikatakan pada ayat yang ke-16, tetapi Geldaya bin Ahikam menjawab Yohanas bin Karet, jangan lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Ternyata Geldaya atau gubernur Geldaya nggak percaya perkataan Yohanan. Apa yang kau katakan bohong. Kenapa demikian? Karena Geldaya percaya benar kepada Ismail bin Netanya. Percaya kepada Ismail bin Netanya. Inilah saya. Kepercayaan yang diberikan Geldaya kepada Ismail ternyata disalahgunakan. Betapa penting kepercayaan yang dipercayakan kepada Geldaya, kepada Ismail disalahgunakan. Berapa banyak kehidupan manusia yang menyalahkan kepercayaan
oleh pimpinan kepada bawahannya, kepercayaan yang dipercayakan majikannya kepada kepada orang yang dipercaya. Berapa banyak saya memperhatikan manusia kepercayaan diberikan ternyata diselewengkan. Ya, diselewengkan. Ya, berapa banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini karena menggunakan kepercayaan yang dipercayakan, disalahgunakan. Nah, kita di hadapan Tuhan ini, ya, bagaikan bendahara atau manajer yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan mempercayakan kita dengan macam-macam kepercayaan, mulai talenta, karunia, keuangan yang Tuhan berikan. Hanya kepercayaan dalam hidup dunia ini, hanya modal kepercayaan. Sayang, banyak kepercayaan yang Tuhan berikan banyak kali salah gunakan. Karunia yang dipercayakan Tuhan disalahgunakan. Harta atau materi disalahgunakan. Sebagaimana kita lihat dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang 21. Kepercayaan yang Tuhan kita lihat, percayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang kaya ini. Ternyata orang kaya aja punya harta yang luar biasa. Dengan hartanya dia membangun lumbung-lumbung besar untuk menyimpan hartanya. Dia mendirikan semua dengan indahnya. Tapi kepercayaan yang diberikan disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadinya. Betapa penting kepercayaan yang Tuhan berikan kita sebagai manajer. Kita gunakan untuk kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ingat 1 Korintus 10 ayat 31. Baik makan minum semua harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Roma 11 ayat 36. Ya, sayang. Ternyata orang yang dipercayakan harta ini, dia salah gunakan. Hanya disimpan, ditaruh lumbungnya. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 18, Lukas 12 ayat 18. Lalu kata orang kaya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan berikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala kandum dan barang-barangku. Sebab itu aku akan berkata dalam jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Hanya kekayaan digunakan atau percaya yang Tuhan berikan disalahgunakan. Harta, bumi dan seisinya Tuhan punya. Mazmur 24 ayat 1. Semua yang ada di bumi ini milik Tuhan, tetapi kepercayaan Tuhan percaya kepada orang disalahgunakan. Dia bersenang-senang dengan kekayaan. Tetapi akab firman Tuhan pada ayat yang ke-20. Tapi firman Tuhan pada orang kaya, hai engkau orang bodoh, pada malam jiwamu akan diambil daripadanya, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ternyata kepercayaan disalahgunakan. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberkati saudara, dan saudara bisa menjadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Dengan apa? Sebagai manajer mengelola milik Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dikelola dengan baik, pasti cukup. Banyak kali diberkati salah, digunakan hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana orang kaya hanya ditimbun tidak digunakan dengan baik. Banyak kali terjadi peristiwa. Kenapa? Kita diberkati Tuhan. Ketika belum diberkati Tuhan setia, tapi setelah diberkati Tuhan gak setia. Tidak memperhatikan rumah tangganya, setia pada istri, tapi dengan suami. Tapi setelah diberkati, lupa pada istri, lupa suami, lupa diri. Banyak hal yang terjadi. Sehingga lihat, ya, kepercayaan yang Tuhan berikan jangan sia-sia. Hidup ini penuh dengan kepercayaan. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan, percaya majikan, gunakan kepercayaan yang baik. Dan kita mau hidup menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jaga kesucian hidup kita dengan baik. Jaga kesucian mata kita dengan baik. Jaga kesucian keinginan kita dengan baik. Sehingga hidup ini hidup yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga, hidup ini hanya kepercayaan.
kepercayaan Kau berikan hidup kami tidak sia-siakan. Sayang, Ismail dipercaya oleh Gedalia, tetapi salah digunakan. Karena Gedalia sangat mempercayakannya, tetapi disalahgunakan. Tuhan baik. Nanti besok kamu lihat bagaimana sampai dia membunuh Gedalia, Tuhan. Biarlah kepercayaan yang Tuhan berikan hidup kami, buat panjang umur, kesehatan, kami gunakan dengan baik. Apalagi bicara harta, bicara hal yang lain-lain, semua karunia kami gunakan baik. Semua harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, dari dia, untuk dia, dan untuk kemuliaan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami sekali lagi. Dan sementara kami cari nafkah, Engkau tahu kebutuhan kami serahkan semua anak-anak keluarga kami dan tangan Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka bekerja di garis depan. Berkati kesehatan yang prima Tuhan, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan secara khusus, sehingga mereka mampu berperang melawan virus corona. Yang sakit semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan jangan sampai yang mati semakin berkurang Tuhan. Bahkan lebih jauh mau divaksin dengan jalan dengan baik. Semua demi kebaikan buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.